Sahabat pendidikan karakter, ketika kita sedang dalam proses mengubah undang-undang sistem pendidikan nasional, ada satu pertanyaan fundamental yang selalu ditanyakan oleh Bapak Ibu guru. Ada yang bertanya pada saya, Mas Doni, bagaimana tunjangan sertifikasi guru di dalam draft RUU Sisdiknas ini? Bagaimana RUU Sisdiknas yang baru ini mengkonstruksi, menghargai kinerja dan hak-hak seorang guru? Tanya Pak Doni saja. Sahabat pendidikan karakter, Anda menyaksikan program Tanya Pak Doni saja. Tanya Pak Doni saja. Analisis kebijakan pendidikan terkini, kritis, objektif, dan transformatif. Sahabat pendidikan karakter, tentu banyak dari Bapak Ibu guru bertanya, apakah di dalam Undang-Undang Sisdiknas yang baru ini, kesejahteraan guru berupa tunjangan sertifikasi masih ada? Nah, saya ada dua kabar Bapak Ibu untuk hal ini. Kabar baik dan kabar buruk. Nah, Bapak Ibu tentu ingin mendengar kabar baiknya kan lebih dahulu. Oke, sepakat. Kita dengarkan kabar baiknya dulu. Kabar baiknya adalah bahwa dalam draft RUU Sisdiknas yang sedang dirancang sekarang ini, tunjangan sertifikasi guru masih ada, tidak dihilangkan. Nah, di dalam pasal 118 ayat 1 itu dinyatakan demikian. Di dalam menjalankan tugas keprofesionalan, pendidik berhak memperoleh gaji, garis miring upah, tunjangan dan jaminan sosial. Nah, konstruksi gaji, upah, tunjangan dan jaminan sosial ini hampir sama dengan apa yang ada di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. Jadi bagi Bapak Ibu guru yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh tunjangan profesi, maka tidak perlu khawatir Bapak Ibu akan memperolehnya. Dan di dalam draft RUU yang sekarang ini juga disebutkan bahwa tunjangan Bapak Ibu guru itu sebesar 1 kali gaji. Ini sangat penting sekali. Jadi jumlah tunjangan ini sangat penting karena ini menunjukkan bahwa pemerintah serius di dalam mensejahterakan Bapak Ibu guru. Dan tunjangan-tunjangan ini juga berlaku sama bagi Bapak Ibu guru yang bertugas di daerah 3T. Jadi Bapak Ibu guru yang bertugas di daerah terdepan, terluar, atau mungkin ya daerah tertinggal, maka Bapak Ibu guru juga akan memperoleh tunjangan sebesar 1 kali gaji. Nah, ini tentu saja berita yang menggembirakan, sehingga Bapak Ibu guru tidak perlu khawatir bahwa dalam draft Undang-Undang Sisdiknas ini nanti tunjangan guru akan hilang misalkan. Tidak demikian. Jadi itu kabar baiknya. Itu tadi adalah kabar baik tentang kebijakan tunjangan sertifikasi guru. Jadi Bapak Ibu guru tidak perlu khawatir karena tunjangan profesi tetap akan diberikan dan besarnya sebesar 1 kali gaji pokok. Nah, ini tentu saja sesuatu kabar yang menggembirakan. Sejauh Bapak Ibu memenuhi ketentuan perundang-undangan, maka tidak perlu khawatir. Lalu yang berikutnya adalah apa kabar buruknya? Kabar buruknya adalah kalau kita perhatikan sungguh-sungguh pernyataan-pernyataan yang ada di dalam draft yang sekarang, ternyata menghilangkan beberapa hal penting yang ada di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. Nah, di dalam pasal 14, dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, itu dituliskan demikian. Guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Jadi di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen ada kalimat yang menyatakan bahwa
guru itu memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum. Ini artinya apa? Mungkin yang mendesain Undang-Undang Guru dan Dosen itu berpikir bahwa guru itu kan bukan buruh. Dia bukan pekerja pabrik. Sehingga kalau ketentuan upah minimum regional diterapkan pada Bapak Ibu guru, tentu kurang menghargai martabat dan profesi seorang guru. Maka di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen disebutkan bahwa guru memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum. Nah, memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum ini sudah tidak ada lagi di dalam draft RUU yang sekarang. Karena dalam draft RUU yang sekarang hanya dikatakan guru berhak memperoleh gaji, upah, tunjangan, dan jaminan sosial. Apakah nanti ini akan punya dampak ke depan kalau hal terkait dengan bahwa guru memperoleh gaji di atas kebutuhan hidup minimum itu tidak ada? Nah, tentu saja ini akan berdampak karena sudah dituliskan saja bahwa guru itu gajinya tidak boleh di bawah kebutuhan hidup minimum atau katakanlah kebutuhan upah minimum regional saja tidak dilaksanakan oleh pihak-pihak yang seharusnya melaksanakan Undang-Undang Guru dan Dosen. Sudah dituliskan di dalam pasal saja tidak dilaksanakan, Bapak Ibu. Apalagi kalau di dalam undang-undang yang baru ini tidak ada lagi kejelasan tentang kebutuhan hidup minimum itu. Jadi, kalau tidak dituliskan secara eksplisit bahwa gaji guru itu di atas kebutuhan hidup minimum, waduh, maka kita tidak tahu lagi bagaimana nanti pemerintah, penyelenggara-penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengusahakan bahwa Bapak Ibu guru mereka itu sejahtera. Mungkin saya hanya memberikan satu catatan untuk yang merancang RUU Sisdiknas ini. Mungkin sebaiknya pasal 14 di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen ini dikembalikan untuk mengingatkan kita bahwa spirit dulu ketika mendesain Undang-Undang Guru dan Dosen, guru itu berbeda dengan buruh yang diupah melalui upah minimum regional. Maka semestinya guru dihargai, dimartabatkan dengan mengatakan bahwa guru memperoleh gaji di atas kebutuhan hidup minimum. Karena hanya dengan demikian kita memartabatkan guru, kita mensejahterakan guru, kita menganggap profesi guru itu adalah profesi yang mulia, ini profesi yang berharga, bermartabat, yang mendidik semua anak-anak Indonesia menjadi pribadi-pribadi sesuai dengan apa yang mereka cita-citakan. Karena itu, satu catatan saya, catatan kritis saya adalah lebih baik dalam draft RUU ini, pasal 14 Undang-Undang Guru dan Dosen tentang hak guru yang memperoleh gaji di atas kebutuhan hidup minimum itu dikembalikan dan tetap dipasang, diletakkan dan dituliskan di dalam pasal yang berbicara tentang hak-hak Bapak Ibu guru. Sahabat pendidikan karakter, Anda menyaksikan program Tanya Pak Doni saja. Tanya Pak Doni saja. Analisis kebijakan pendidikan terkini, kritis, objektif, dan transformatif. Tanya Pak Doni saja.